Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Hilgers dan Reijers juga sudah dijadwalkan untuk mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mereka akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di kota Den Haag pada Senin, 30 September 2024. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bagi keduanya untuk mengucap sumpah di tanah air. Di lain sisi, jasa keduanya sudah sangat diperlukan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Hilgers dan Reijers juga sudah dijadwalkan untuk mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Berbeda dengan yang lain, kedua pemain itu akan mengucap sumpah WNI di Belanda. Mereka akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di kota Den Haag pada Senin, 30 September 2024. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bagi keduanya untuk mengucap sumpah di tanah air. Di lain sisi, jasa keduanya sudah sangat diperlukan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku tersebut sudah diincar sejak tahun 2020 lalu. Yusa membeberkan bahwa dalam sebuah wawancara, Kevin mengaku pada dirinya bahwa bersedia membela tim merah putih di masa depan. Pemain yang sangat potensial bergabung ke Timnas Indonesia adalah Kevin Dix, kata Yusa, dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. Kevin Dix juga sudah pernah aku interview pada 2020 lalu. Sudah lama dan aku juga bilang ke Kevin, apakah dia ingin membela Timnas Indonesia jika diundang. Nah, di video Kevin menjawab siap dan terbuka untuk membela Timnas Indonesia, jelasnya. Tak hanya itu, Yusa mengatakan bahwa kesempatan Kevin untuk bergabung dengan Jai Izzas dan kawan-kawan masih terbuka lebar. Sebab, ia masih sering memberikan kode-kode melalui akun Instagram pribadinya tentang kecintaannya pada Indonesia. Kevin juga adalah pemain yang sudah lama dirumorkan akan gabung dengan Timnas Indonesia. Dan kita tahu juga kalau di setiap postingan Timnas atau temannya dia yang sekarang bermain di Timnas, dia pasti komentar, dia pasti support teman-temannya. Menurutku ini juga mungkin kode-kode dan kans Kevin Dix gabung ke Timnas Indonesia masih sangat besar dan masih sangat lebar, pungkasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ada peran besar dari Presiden Joko Widodo, DPR, jajaran Kemenkumham, dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia Maes Hilgers dan Eliano Reijers digelar di Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menyampaikan, percepatan pengurusan WNI untuk Maes Hilgers dan Eliano Reijers di luar negeri bukan hal yang spesial, tetapi lebih pada fleksibilitas waktu dan kebutuhan Timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan 6 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi,
serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI dua pemain naturalisasi kita, Mees dan Eliano. Mengapa harus dilakukan di Brussels? Karena kedua pemain itu tidak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia. Sementara kami berharap keduanya sudah bisa bermain saat timnas berlaga melawan Bahrain dan Cina, Oktober nanti. Ini kerjasama semua pihak, dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia, ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin 30 September. Ya, sebelum pengambilan sumpah setiap pewarganegaraan Mees dan Eliano dilaksanakan di Brussels, Belgia, gerak cepat dijalani PSSI dalam kurun waktu seminggu. Mulai dari pembahasan di Komisi 3 dan 6 DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada Kamis 26 September lalu, kemudian di hari yang sama terjadi pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri, hingga penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Mees dan Eliano sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah setiap pewarganegaraan Mees dan Eliano dihadiri wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, yang disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat timnas di dua laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina. Saya optimistis, Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, lanjut Erick. Timnas Merah Putih dijadwalkan tandang melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Eliano Reijers saat ini bermain sebagai pemain tengah di klub Liga Belanda Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijjani Reijers. Pemain berusia 23 tahun itu berdarah Indonesia karena sang ibu, Angelina Shan Lekatompesi bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Mees Hilgers juga berusia 23 tahun memiliki darah Indonesia melalui sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Sulawesi Utara. Mees kini menjadi pemain belakang utama FC Twente yang pekan lalu sukses menahan 1-1 klub raksasa Liga Inggris Manchester United di ajang Europa League. Manajer Timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar, angkat bicara soal naturalisasi Tim Gepens dan Dion Marks. Akankah kedua pemain keturunan Indonesia itu akan turut memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025? Timnas Indonesia U20 memastikan diri melaju ke Piala Asia U20 2025 usai menahan imbang Yaman U20 dengan skor 1-1 di Stadion Madia Senayan pada Minggu 29 September 2024. Hasil itu membuat Garuda Nusantara keluar sebagai juara grup F dengan koleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Rintangan berat pun akan dilalui Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari 2025. Mengingat, tim arahan Indra Syafri itu bakal bersaing dengan tim-tim kuat lain di Asia. Menatap ajang itu, Ahmed Zaki memberi sinyal kalau Garuda Nusantara akan kedatangan amunisi baru, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Kata dia, dua pemain itu sedang dalam proses naturalisasi. Pemberkasannya pun juga telah selesai. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada dua, ada Tim Gepens, ada Dion Marks. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, kata Zaki di Stadion Madia Senayan pada Minggu 29 September 2024. Pemberkasan sudah selesai, tinggal nanti Pak Ketua Umum, Kemenkumham dan Kemenpora, sambungnya. Dua nama itu memang merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Selain dua nama itu,
Sebenarnya Indra Syafri juga memasukkan nama Mauresmo Hinoke. Tapi kabarnya, pemain tersebut akan sulit dinaturalisasi karena garis keturunannya yang terlalu jauh. Mauresmo Hinoke kita lagi cari, karena kan dia masih turunan yang keempat, yaitu Turzaki. Tak menutup kemungkinan, nantinya tidak hanya Dion Marks dan tim Gepen saja yang akan diproyeksikan untuk masuk timnas Indonesia U20. Sebab menurut informasi yang ada, Kayesh Mons juga tertarik untuk bergabung dengan Garuda Nusantara.